pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi tadi walinya Malik sudah WA ibu ya, sudah beritahu memang Maliknya masih kurang sehat, bukan masih sedang pemulihan, masih kurang fit. Hari Sabtu udah mulai masuk belum ya? Nah, semoga nanti yang cepat sehat dan hati-hati ya nak ya. Sekarang ini lagi musimnya ya, lagi musimnya batuk pilek, jaga kondisi tubuh biar tetap sehat. Baiklah, sekarang sebelum masuk ke materi yang kita ini, kita dulu konsentrasinya ya. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menari. Marina di atas menara. Menara, menara, Marina menari. Oke, dulu. Konsentrasi ya. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pernapasan. Sebelum pernapasan kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah ya, sistem peredaran darah. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Oke? Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan ya. Nah, sistem pernapasan ini akan kita kaitkan dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu apa hubungannya dengan bagaimana kecepatan denyut nadi kalian dengan kecepatan kalian bernafas. Apa yang menjadi hubungannya? Kan kalau misalnya kamu lari ya, kamu cek nadinya gimana? Nadi bisa di tangan, bisa di leher, ya kan? Kemudian apa sih kaitannya antara kecepatan denyut nadi dengan kecepatan bernapas? Coba siapa yang bisa? Coba bro. Semakin cepat kita bernapas, semakin cepat denyut nadinya. Ya, menurut Abang semakin cepat kita bernapas, semakin cepat juga denyut nadinya ya, boleh? Ya. Boleh. Tapi mungkin lebih tepatnya seperti ini. Ketika kalian melakukan aktivitas dan di sana ada aktivitas yang membuat kalian mengeluarkan energi ya, misalnya berlari atau berjalan, bahkan ketika kalian kaget ya, itu akan membuat nafas kalian terengah-engah. Kalian berlari, terengah-engah ya. Gimana kalau kalian berlari, habis kalian berlari kencang, kemudian berhenti, bernapas gimana? Ya, itu detak jantungnya juga akan semakin cepat. Jadi ada kaitannya ya. Kemudian bagaimana perbedaan kalian bernapas? Nanti akan ibu tampilkan permasalahannya yang cepat ini, nanti akan ibu tampilkan videonya. Tapi sebelumnya itu kalian pernah berada di lingkungan yang ada asap rokoknya? Nah, ya. Bagaimana sih perbedaannya? Nah, seperti sekarang kalian berada di ruangan kelas ini.
bebas dari asap rokok. Bagaimana perbedaan kamu bernapas yang bebas dari asap rokok dengan kamu bernapas ketika berada di dekat orang itu rokok? Sesak. Sesak ya. Oke, Rehan bilang sesak. Ada lain? Sesak. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari juga ya, bahwa adanya bahaya dari merokok. Bayangkan kita kan peredaran darah pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Apa sih arti bernapas menurut kalian? Bernapas itu apa? Siapa yang bisa? Menghirup udara. Ayo Rehan, silakan. Apa Rehan? Menghirup udara. Menghirup udara dan Mengeluarkan mengeluarkannya kembali. Nah, yang dihirup itu apa? Wah. Oksigen. Yang dikeluarkan karbon dioksida. Oke, jadi kalian tahu ya, yaitu bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan tersisa berupa karbon dioksida. Oke, bisa berarti ya. Nah, selanjutnya di sini tujuan pembelajaran hari ini tentang sistem pernapasan. Silakan Habib coba dibacakan apa itu tujuannya. Ya, boleh di sini. Yang kelas Habib. Tujuan pelajaran hari ini tentang sistem pernapasan melalui pengamatan gambar atau video beserta Didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan dengan baik. Oke, yang pertama melalui pengamatan gambar atau video, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan dengan baik. Jadi nanti akan dikasihkan link video ya, dikasihkan gambar, kamu amati, kemarin sudah ibu petakan ya, mana kelompok auditori, mana kelompok visual, dan mana kelompok kinestetik. Kemarin ada satu kelompok kinestetik, ada satu kelompok auditori, dan tiganya kelompok visual ataupun audiovisual ya. Sebenarnya visual kan boleh dari buku, dari gambar, dan ibu juga menyiapkan video yang bisa digunakan oleh kelompok auditori maupun kelompok visual. Kalau kinestetik gimana? Kinestetik untuk pelajaran hari ini kan ada beberapa materi yang kita tidak bisa langsung ke lingkungan ya. Jadi di sini silakan nanti kamu yang kelompok kinestetik akan mengamati video juga, tetapi nanti produknya akan berbeda ya, akan berbeda sesuai dengan minat kalian sebagai kelompok kinestetik yang hobi yang bergerak ya. Kemudian yang kedua, silakan yang kedua coba Sela, baca ke depan Sela. Yang tujuan kedua dan ketiga. Silakan Sela. Melalui pengamatan gambar atau video dan bukti di literatur, peserta didik mampu menganalisis pernapasan pada manusia dengan benar. Juga melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis penyakit pada sistem pernapasan dengan baik. Oke, ini ada tujuan kedua dan ketiga. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dan video serta literatur. Literatur berarti buku paket ya, boleh dari buku paket, dari bahan bacaan. Kemudian pendidik mampu menganalisis pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis penyakit pada sistem pernapasan dengan baik ya. Kemudian yang keempat ya, selain tujuan, ibu juga menampilkan teknik penilaian yang akan ibu lakukan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, penilaian sikap. Ibu akan menilai sikap kalian ya, menilai sikapnya dari proses kegiatan diskusi ya, kegiatan sekarang, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan presentasi. Nanti juga ada gimana sikap kalian, apakah saling menghargai ya, apakah berpikir sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penilaian keterampilan. Nah, ini Ibu ambil dari mana? Dari presentasi, diskusi, bahkan kegiatan kalian membuat produk. Kemudian penilaian kognitif. Penilaian kognitif nanti akan dibukakan evaluasi melalui Google Form yang akan kalian kerjakan. Kalian membawa HP ya sebagai sumber belajar. Nanti akan dikerjakan, ada evaluasi akhir dari pelajaran kita. Oke. Ya, jadi ini tujuan dan teknik penilaian. Selanjutnya, kamu lihat di sini keyakinan kelas 86 ya. Jadi keyakinan kelas ini akan ditingkatkan kembali. Bagaimana dalam kegiatan pembelajaran? Pertama, menghargai sesama teman dan menghormati guru, menjaga kebersihan kelas ya kan? Ya. Mengikuti diskusi dengan baik.
pembelajaran. Dengan kita sedang diskusi, silakan HP-nya dikeluarkan. Dipakai dari sumber berpada. Kemudian apa lagi di sana? Ya, menggunakan seragam yang lengkap tidak bagi belajar. Sudah ya. Ada mau ditambahkan lagi tidak dari kesepakatan kelas kita selama ini, khusus untuk pelajaran hari ini? Ada ditambahkan? Boleh? Tidak ya? Jadi kita tetap memakai yang kelas kita, kita katakan bersama sebelumnya ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang gangguan pada sistem pernapasan. Kamu amati ya, kamu amati videonya nanti. Kemudian nanti Ibu akan bertanya. Dari video itu nanti akan menjadi dasar dari apa sih yang akan kita diskusikan di hari ini ya. Kelihatan di belakang ya? Tahukah kalian, salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan pernapasan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pernapasan tersebut? Secara umum, pernapasan atau respirasi adalah kegiatan menghirup udara berupa oksigen dan menghembuskannya kembali dalam bentuk karbon dioksida. Cobalah perhatikan, saat berada di tempat yang rindang dan banyak pepohonan, pernapasan terasa begitu longgar dan udara yang masuk ke dalam tubuh terasa begitu segar. Tidak ada asap lambik, tidak ada asap rokok, maka pernapasannya akan longgar ya, akan segar ya. Jadi paru-paru pun akan terasa ya bernafasnya sangat enak ya. Kemudian berbeda lagi, harus ditampilkan lagi ada dari asap pabrik. Jadi kan paru kita tidak hanya asap rokok sebenarnya ya, asap pabrik pun itu bisa mengakibatkan kita sesak napas, yang sesak di dadanya seperti itu. Nah nanti Ibu akan memakai KPD. Nah dari KPD itu nanti akan ada video. Kamu amati organ apa saja yang berperan fungsinya dari pernapasan. Kemudian selain itu kita juga akan mengamati gangguan-gangguan pada pernapasan. Nah, sama kalau isi KPD-nya nanti ya, apa saja pertanyaan dari KPD. Kemudian ingat nanti dikasihkan satu tugas produk, yaitu membuat tentang poster atau infografis ataupun kalau kinestetik boleh bermain peran ya tentang bahaya merokok ya. 5. Jadi harus ada semua di sana, satu kelompok, satu kelompok, ini 2 kelompok. Satu kelompok sekarang. Ini akan digunakan LKPD-nya ya, per kelompok. Infografis, kelompok visual 3 buat apa nak? Poster, kelompok kinestetik bermain peran ya. Oke, Iya.
Silakan dibuat posternya. Siap gambar bahaya merokok kayak gitu. Kita presentasi ya. Nomor 4 kita belum. Sudah Bu. Ikut. Tinggal sedikit di situ. Perkenalkan nama saya Safiati. Saya Nota Setiawan. Analisislah mekanisme pernapasan manusia berdasarkan pengamatan dan diskusi kelompok. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk yang ditempeli oleh otot-otot di sekitarnya. Di bagian bawah paru-parunya juga terdapat otot yang besar, luas dan tinggi seperti kubah. Otot tersebut dinamakan diafragma. Ini adalah hasil karya Kak. Infografis tentang bahaya merokok. Kita lihat ke bawahnya gimana infografis tersebut, yaitu ada dampak negatifnya ya, ada bagaimana pengaruh kesehatan dan kerusakan pada paru-paru. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk hasil karya mereka.
Oke,